Kalau kamu pakai 3 cara yang saya akan bagikan habis ini, kamu akan jadi kaya sebelum umur 30 tahun. Di tengah-tengah video nanti juga saya akan bagi-bagi $100 atau sekitar 1,7 juta rupiah. Dan buat kamu yang mau tahu caranya gimana, nonton sampai habis video ini. Buat kamu yang mau jadi kaya sebelum umur 30, yang pertama, kamu jangan cari approval, tapi carinya itu adalah result. Karena kebanyakan yang saya lihat di era sekarang, orang-orang tuh butuhnya cuma pengakuan dari orang lain. Jadi misalnya dia punya uang 1M, dia beliin mobil, dia habisin tuh 1M-nya semua. Sedangkan untuk menjadi kaya, itu kamu harus malah menginvestasikan uang kepada bisnis, kepada sesuatu yang mungkin tidak kelihatan dari luar, tapi sebenarnya kamu sedang membangun sesuatu. Sebagai contoh nih ya, mungkin sekarang saya bisa aja beli mobil Ferrari, beli mobil sport yang saya mau, yang kelihatan depan mata dan orang bisa bilang, "Wih, kaya nih Samuel Chris." Tapi begitu saya udah beliin mobil, tahun depan harga mobilnya turun. Berarti kekayaan saya menurun dong. Terus buat apa kalau kayak gitu? Jadi daripada uang itu saya belikan mobil sport, saya investasikan ke bisnis-bisnis real. Misalnya sekarang saya punya toko mas hoki, saya punya Sifluencer, saya punya Vela Padel, saya punya Ailo restoran. Jadi itu yang mungkin tidak kelihatan nyata, tapi hasilnya tuh akan kelihatan di masa depan. Yang kedua nih, naikin value dulu, bukan lifestyle-mu yang dinaikin. Sekarang mah yang aku lihat, orang itu lebih takut untuk tidak terlihat kaya daripada kaya beneran loh. Seringkali yang buat orang tuh gak bisa jadi kaya, itu bukan karena pemasukannya itu kurang, tapi karena pengeluarannya yang lebih banyak daripada pemasukannya. Semuanya dipaksakan, sampai nyicil iPhone terbaru padahal memang belum mampu, beli motor baru, mobil baru, ngapain semuanya itu? Aku kasih tau kamu ya, uang itu akan datang kepada orang yang punya value. Selama value-mu itu gak ada, kamu kejar uang sampai kapanpun, uangnya akan makin kabur. Analoginya itu seperti analogi kucing. Kucing itu semakin kamu kejar, semakin dia akan lari kan. Tapi kalau kamu pegang makanan kucing, sesuatu yang kucing itu mau, gak usah kamu kejar, kucing yang datang sendiri. Jadi dengan kamu ningkatin value-mu, uang yang akan nanti datang ke kamu. Belajar skill-skill yang lagi dibutuhkan di era sekarang. Misalnya AI, personal branding, buat konten, bisnis online, marketing, itu semua yang dibutuhkan di zaman sekarang. Saya ada satu kisah real ya. Jadi ada satu orang, dia itu buat film pendek dari AI yang namanya Squid Game. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah tahu. Dan saya menjadi salah satu pemain yang dimasukkan ke dalam Squid Game itu. Jujur saya sangat-sangat impress dan terkagum dengan hasil yang dia punya. Sampai-sampai saya menghubungi dia, saya DM beneran dan saya bilang, "Saya mau invest ke kamu. Ayo kita bareng-bareng bangun bisnis bareng supaya omsetmu atau pemasukanmu yang sekian itu bisa berkali-kali lipat setelah adanya saya menjadi partnermu. Ayo kita pikirin strukturnya gimana." Dari orang yang saya nggak kenal sama sekali, tapi begitu dia tunjukkan dirinya ke sosmed, dia tunjukkan apa yang dia bisa lakukan dan menurut saya orang ini berbakat dan keren banget. Akhirnya bisa mendapatkan opportunity yang begitu luar biasa. Nah itu kenapa? Karena dia punya value, dia punya skillnya. Jadi itu yang membuat saya dan mungkin banyak orang tertarik untuk bekerja sama dengan dia sehingga hidupnya bisa berubah. Sedangkan kamu kalau hanya sekedar malas-malesan, pemasukanmu berapa, kamu habisin berapa atau bahkan lebih banyak, sampai kapanpun kamu akan stuck di level itu atau bahkan hidupmu menurun. Dan yang terakhir nih atau yang ketiga, bangun mesin uang. Perbanyak income streammu, perbanyak keran-keran air sumber pemasukanmu itu diperbanyak, bukan hanya kerja di satu tempat doang. Nah ini cara yang paling gampangnya adalah kamu bisa sambil kerja kantoran di tempatmu yang sekarang, sambil bikin konten. Karena dari situ setelah kamu tunjukin portofoliomu, kamu tunjukin skillmu, valuemu, bisa aja opportunity itu datang dari sana. Dan dari sana keran-keran air ini tuh bisa terbuka lebar untuk kamu. Atau kalau misalnya buka sosial media, kamu juga bisa misalnya belajar trading. Trading juga jangan salah loh. Kalau misalnya kamu bisa konsisten, kamu gak serakah, kamu pelajari bener-bener, ada banyak orang yang saya tahu seorang trader juga bisa sukses. Jadi banyak sekali sebenarnya cara untuk menghasilkan uang. Nah konten ini disponsori oleh MyTrade dan untuk itu saya dan MyTrade pengen bagi-bagi $100 untuk kamu yang menonton video ini sekarang. Apa itu MyTrade? MyTrade adalah salah satu broker CFD dan Forex yang sudah memenangkan lebih dari 50 penghargaan internasional. Mereka menang The Fastest Withdrawal Broker Asia tahun 2025, Best Educational Resources secara global, Most Innovative Platform in Asia, Best Customer Funds Safety Award 2025 dan masih banyak lagi yang lain. MyTrade dibangun dengan teknologi canggih yang mereka kembangkan sendiri secara internal. Jadi bukan pakai sistem tempelan. Di dalam satu platform, kamu sudah dapat data market real time, news dan analisis, edukasi, sampai strategi manajemen risikonya. Semuanya udah terintegrasi dalam satu tempat. MyTrade cocok banget untuk pemula, bahkan sampai intermediate. Karena platformnya ini mudah untuk digunakan untuk siapa aja. MyTrade menyediakan akses ke lebih dari 900 instrumen CFD, termasuk Forex, komoditas, indeks saham, ETF, sampai cryptocurrency, dan mereka ini terus update produk-produknya mengikuti tren market dan kebutuhan trader. Minimum depositnya mulai dari $50 aja. Deposit dan withdrawnya cepat, eksekusinya cepat dalam hitungan milidetik, dan zero commission. Biayanya itu sudah termasuk di dalam spread yang kompetitif. Danamu itu aman karena langsung terpisah dari dana operasional perusahaan. Bahkan di beberapa wilayah nih, tersedia perlindungan dana asuransi hingga $1 juta di dalam kondisi tertentu. Nah, kebetulan nih, MyTrade lagi mau bagi-bagi $100 untuk kamu yang pengguna baru dan kamu bisa klaim ini secara berkala. Dapetin $100mu dengan cara klik link yang aku udah taruh
di kolom deskripsi bawah atau kolom komentar yang aku pin untuk mulai perjalananmu di MyTrade. Oke, kita lanjut lagi videonya. Sekarang, setelah kamu sudah punya banyak sumber income, kamu bisa memaksimalkan lagi itu dengan cara memasukkan personal branding. Kenapa? Karena personal branding itu fungsinya untuk melipat kali gandakan. Kalau misalnya value adalah positif, kamu udah punya bisnis yang banyak karena value itu ada, balik lagi ya. Nomor 2 tadi adalah naikkan value-mu. Ketika personal branding masuk, maka value-mu tadi itu akan lebih kelihatan lagi, akan lebih diketahui oleh lebih banyak orang lagi, dan itu yang akan mendatangkan banyak sekali uang untuk kamu. Tapi, kalau misalnya value-mu adalah negatif dan kamu personal brandingkan dirimu, maka kamu sama aja menghancurkan dirimu lebih cepat. Jadi mending kalau misalnya value-mu masih negatif, ya saran saya nggak usah di personal brandingkan. Karena yang ada adalah kamu hanya mengundang hal-hal yang negatif kepada dirimu dan lebih banyak orang yang tahu bahwa dirimu itu memang bobrok. Jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, harapannya nih, setelah kamu mengikuti 3 langkah ini secara step by step tadi, kamu beneran bisa jadi kaya sebelum umur 30 tahun. Karena umur-umur belasan sampai 20-an itu memang umur-umur yang haus akan validasi. Jadi jangan sampai kamu terjebak di dalam zona itu yang akhirnya membuat kesuksesanmu atau kekayaanmu itu tertunda hanya gara-gara egomu terlalu tinggi dan gengsimu terlalu tinggi. Saya tutup dengan kesimpulan bahwa untuk menjadi kaya sebelum umur 30 tahun, yang pertama, kamu jangan cari approval atau pengakuan, tapi lihat ke resultnya, lihat jangka panjangnya. Yang kedua, naikin value-mu dulu, bukan lifestyle-mu yang dinaikin. Dan yang ketiga, bangun sebanyak-banyaknya mesin uangmu dan jangan cuma mengharapkan dari satu sumber income-mu doang. Semoga video ini bisa bermanfaat buat semua yang menonton video ini. Buat kamu yang ada ide, kira-kira di next video aku harus buat apa, boleh langsung komen di kolom komentar bawah. Dan kalau ada yang kamu nggak ngerti seputar video ini, boleh juga tanyakan apapun pertanyaan di kolom komentar bawah. Sebisa mungkin aku akan jawab semua pertanyaan itu. Dan see you di video berikutnya. Bye-bye.